Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mariati, mata pelajaran biologi. Saya sebagai guru di SMA Muhammadiyah 1 Palembang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Sriwijaya Palembang. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran peranan virus bagi kehidupan. Selengkapnya silakan saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk Bima, minta tolong untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Pada kita membaca doa mulai. Kerapian kelasnya dulu, tempat duduknya dirapikan. Kalau masih ada sampah kelas dibersihkan dulu ya anak ya. Kenapa? Karena dengan kelas yang bersih, wangi, jadi kita belajarnya lebih nyaman. Materi yang disampaikan juga cepat untuk dipahami ya. Oke, sepertinya ibu lihat sudah rapi ya. Tempat duduknya juga sudah rapi, sampah kita tidak ada lagi. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Nah, absennya ya, alhamdulillah. Berarti nihil yang tidak masuk ya, benar. Oke, baiklah, minggu kemarin ya kita sudah mempelajari tentang virus ya. Apa itu virus, ciri-ciri virus, kemudian ada struktur tubuh virus bakteriofag sampai ke reproduksi. Sekarang untuk mengingat kembali materi yang kemarin, ibu mau nanya dulu, ada yang masih ingat apa itu ciri-ciri dari virus? Dan protoplasma bentuknya bervariasi, ada yang batang, ada yang bulat, ada yang silindris, dan ada yang bentuk T. Terus ukurannya sangat bervariasi, umumnya sekitar 200 miometer dan dapat dikristalkan. Selain itu juga virus itu bisa dibilang merupakan partikel tidak hidup karena dia hanya bisa hidup di dalam sel inang yang masih hidup, sedangkan jika tidak mempunyai sel inang dia bisa mati. Oke, boleh. Bagus ya. Rensen masih ingat. Jadi salah satu ciri dari virus itu adalah yang pertama Pak, dia ukurannya kecil ya, 20 sampai 300 nanometer ya. Ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan bakteri ya. Maka dari itu virus hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron, tidak bisa dilihat dengan mikroskop cahaya yang ada di laboratorium. Yang di laboratorium yang biasa kalian pakai itu adalah mikroskop cahaya, hanya bisa untuk melihat mikroorganisme yang agak besar, yang lebih besar. Jadi bedanya litik dengan lisogenik. Kalau litik ada 5 fase. Ada fase absorpsi, penetrasi, sintesis, replikasi, dan lisis atau pecah. Bedanya dengan lisogenik, kalau lisogenik dia ada fase penggabungan dan ada fase pembelahan. Oke, jadi untuk minggu kemarin materinya berarti anak-anak sudah paham ya, sudah bisa mengikuti materi yang kemarin. Baiklah, untuk hari ini, materi hari ini Ibu ada ada gambar. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan gambarnya? Oke, itu ada gambar apa nak? Ada orang yang sedang meneliti. Boleh. Yang lain? Meneliti dan mengamati. Di mana ini dia meneliti? Oke, di laboratorium. Ya, di situ ada salah satu ilmu
menjadi seorang ilmuwan? Pengen lah ya. Iya, ibu berharap salah satu dari anak-anak ibu ini bisa menjadi salah satu ilmuwan ini. Ya, ya. Tapi dengan cara apa? Ya, belajar salah satunya ya. Perlu banyak pengetahuan untuk bisa menjadi ilmuwan. Kenapa? Dengan menjadi ilmuwan kita bisa mencari apa saja obat atau vaksin yang bisa menyembuhkan semua orang. Salah satunya seperti COVID kemarin. Kan banyak ilmuwan itu bergabung menjadi satu. Ya, dia mencari bahan-bahan atau mencari namanya apa itu namanya? Salah satu bahan-bahan untuk digunakan pembuatan vaksin. Bagaimana vaksin itu bisa diberikan kepada manusia tanpa efek samping, manusia itu bisa sehat dari virus-virus yang menyerang. Nah, salah satunya dari gambar ini nyangkok. Ini salah satu bentuk motivasi ibu untuk kalian supaya kalian tahu kenapa? Supaya kalian rajin belajar, banyak pengetahuan, literasi, sehingga kalian bisa menjadi seorang ilmuwan dan bisa mencari obat atau vaksin-vaksin untuk menyembuhkan semua kehidupan atau manusia. Ya, oke. Sebelum ibu masuk ke materi, ibu ada sedikit karena materi kita hari ini yaitu tentang peranan virus ya, peran virus bagi kehidupan. Ibu ada sedikit pretest atau asesmen awal untuk kalian. Dari yang kalian kerjakan tadi masih ada beberapa yang belum mendapatkan hasil yang bagus, tapi tidak apa-apa, ini hanya pretest awal, nanti di proses mungkin bisa ya. Baiklah, melalui diskusi dan pengamatan ya, di situ sudah ada melalui diskusi dan pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan peranan virus yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dengan benar. Kemudian dapat dengan diskusi dan pengamatan video juga peserta didik dapat menganalisis tahapan pengembangan vaksin dengan benar. Kemudian dengan melalui diskusi dan pengamatan video juga peserta didik dapat mengidentifikasi seberapa cepat vaksin itu diciptakan dengan tepat. Kemudian dengan diskusi dan pengamatan video juga peserta didik dapat menganalisis cara kerja virus COVID-19. Dan yang terakhir, melalui diskusi dan pengamatan video, peserta didik juga dapat menjelaskan bagaimana virus COVID-19 menyerang tubuh manusia. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita hari ini materinya adalah tentang peranan virus bagi kehidupan. Salah satunya tentang pembuatan vaksin dan tentang COVID-19. Ini ibu ada skenario atau langkah-langkah dalam pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi ini ibu akan menayangkan video tentang pembuatan vaksin dan tentang COVID. Nanti kalian amati dan kalian silahkan mencari pertanyaan atau permasalahan dari video tersebut. Kemudian setelah orientasi, ibu akan mengorganisir kalian untuk membuat satu kelompok, isinya 7 orang dengan 5 kelompok dengan 7 orang. Ibu akan memberikan LKPD ke kalian per kelompok ya. Nanti kalian kerjakan. Kemudian dengan kalian mengerjakan per kelompok, ibu juga akan membimbing kalian untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD tersebut, video dan pertanyaan. Kemudian juga setelah kalian melakukan diskusi per kelompok, nanti ada 1-2 kelompok yang mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusinya. Bagi kelompok lain yang belum dapat untuk maju, ibu minta untuk diam ya, untuk memperhatikan temannya yang diskusi di depan. Dan terakhir, baiklah, untuk hari ini ibu akan langsung share video. Silakan kalian amati ya videonya. Nanti permasalahan apa yang ada di video itu boleh ditanyakan ya. Oke, ini ada videonya. Apabila seluruh dunia sakit dan tidak boleh, kamu tetap lama. Tetapi bicara tentang pesimis, akan pengembangan vaksin COVID-19
ini tadi ada yang ingin ditanyakan tidak? Boleh, Ari silakan. Mengapa vaksin itu harus diuji? Kenapa vaksin itu perlu diuji coba? Ayo, ada yang bisa menjawab? Bantu jawab. Ada yang bisa bantu menjawabnya? Kenapa kata Ari tadi vaksin itu perlu diuji coba? Oke, bantu jawab. Ya, salah satunya vaksin itu perlu ya untuk diuji coba. Mau nggak kalau vaksin itu dikasih ke manusia asal-asalan? Enggak kan? Pasti perlu uji coba dulu. Tadi salah satu dalam video tadi diuji coba dulu dengan hewan seperti dengan monyet, dengan tikus, ya, baru bisa diberikan kepada manusia. Ya, karena memang perlu diuji coba. Salah satunya tadi apa? Aman tidak vaksin itu diberikan kepada manusia? Terus ada efek samping atau tidak vaksin tadi diberikan kepada manusia? Dan seberapa cepat vaksin itu bisa diberikan kepada manusia? Salah satunya seperti COVID kemarin, sudah sampai ke hampir di seluruh dunia yang terkontaminasi dengan COVID-19 kan? Vaksinnya pasti berjuta-juta, beribu-ribu harus diberikan kepada manusia, kan enggak? Nah, jadi semua ilmuwan tadi berkumpul ya, mencari satu varian yang sama untuk membuat vaksin yang bisa diberikan kepada pasien yang terinfeksi COVID-19. Ya, seperti itu. Paham, Arin? Oke, sip ya. Oke, jadi ini video tentang pembuatan vaksin dan cara pendistribusian vaksin itu pada penderita COVID ya. Ibu akan membagikan kalian satu kelompok LKPD. Silakan kalian membentuk kelompoknya. Tadi sudah dibagi ya. Kelompok 1 itu nama kelompoknya nanti dibuat di LKPD-nya. Satu kelompok 1 itu kelompoknya namanya Mawar. Kelompok 2 Anggrek, ingat ya. Kelompok 3 Melati, kelompok 4 Rafflesia, dan kelompok 5 bunga bougainville ya, atau bunga kertas ya. Baiklah, silakan kalian untuk duduk berkelompoknya. Nanti LKPD-nya ibu bagikan satu-satu per kelompok. Silakan. Yang lain mencari ya, bantu kawannya. Terus mencari pertanyaan ya, nanti untuk bisa ditanyakan ke teman-temannya. Waktunya 30 menit sampai jam 9 ya. Masih ada sekitar 10 menit lagi. Setelah itu kita diskusi ya. Oke, ada yang bisa bantu dah? Kalau vaksin COVID-19 itu kawan-kawannya bisa mencegah atau apa tadi? Mencegah dengan atau menekan virus COVID tersebut. Ya, menekan. Boleh Fatim, mau bantu? Lebih tepatnya mengurangi, bukan mencegah atau menekan secara penuh. Karena bisa saja orang yang telah mendapatkan vaksinasi dapat terserang kembali. Namun persentasenya sangat kecil. Karena orang yang telah mendapatkan vaksin dapat merangsang sistem imun sehingga dapat membangun antibodi dan tubuh dapat mengenali virus dan vaksin tersebut sehingga dapat menangkalnya. Oke, jadi
sebenarnya vaksin COVID itu bukan sepenuhnya menyembuhkan ya, hanya mencegah biar penyebarannya tidak terlalu meluas ya itu. Kalau untuk penyembuhan total itu tergantung dari daya tahan tubuh atau imun masing-masing ya tuh. Oke, waktunya 5 menit lagi ya kita diskusi. Mau kelompok berapa dulu diskusi? 1 dulu, 2, 3, 4, 5. Boleh nanti ya, masih ada waktu. Silakan yang belum carilah dulu jawabannya, permasalahannya, kesimpulannya ya. Nanti temannya yang diskusi didengerin, jangan ngobrol. Kalau ada pertanyaan silakan melempar pertanyaan kepada kelompok yang berdiskusi ya. Siap-siap kalau siapa yang mau maju duluan ya. Oke, waktunya sudah habis untuk diskusi. Silakan kelompok berapa yang mau duluan diskusi? Kelompok 4. Oke, boleh silakan nak berdiri. Silakan. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rafflesia ingin menjawab dari pertanyaan di RKPD peranan virus bagi kehidupan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Emrani Santana. Saya Syahira Safira. Saya Fadil Abdullah. Saya Nora Kalisa Putri. Saya Desina Farid. Saya pernah Pertanyaan dari video tersebut adalah, jelaskan apa saja peranan virus yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Meskipun virus itu merugikan, namun virus juga berperan penting bagi kehidupan kita, yaitu dapat dimanfaatkan menjadi vaksin. Dengan melemahkan virusnya, vaksin tersebut mengkode antigen untuk membentuk respon kekebalan tubuh, dan juga dimanfaatkan untuk pengobatan secara biologis. Mekanisme pengobatan biologis dilakukan dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Contohnya adalah bakteriofaga, virus yang menyerang bakteri, dan juga untuk penelitian ilmiah dengan mempelajari struktur, cara kerja genetika, dan bentuk suatu virus. Ilmuwan dapat mengetahui dan memahami virus tersebut serta dapat digunakan untuk pembuatan vaksin tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana tahapan pembuatan vaksin? Tahapan pembuatan vaksin terbagi menjadi 3, yaitu pertama, penelitian adalah fase di mana para peneliti akan mencari tahu cara kerja virus dan bagaimana virus itu menyerang. Binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus tersebut. Kedua, yaitu praklinis, di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan bukan hanya efektif dan juga aman. Uji klinis, tahap ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu pertama, fase 1 untuk melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Fase kedua, melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang fase terakhir yaitu melibatkan lebih dari 1.000 subjek untuk memastikan keamanan vaksin pada populasi besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Soal nomor 3, jelaskan seberapa cepat vaksin dicapai. Untuk periode normal atau long pandemi biasanya memerlukan waktu 10 hingga 12 tahun, karena harus melalui proses penelitian hingga uji klinis yang memakan waktu lama. Serta harus teliti. Namun untuk vaksin COVID-19 hanya memakan waktu kurang dari 2 tahun. Padahal penelitian baru
Boleh kalau ada yang ingin bertanya yang dari paparan teman-temannya, boleh disilakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Boleh. Nomor 1 ada yang bertanya. Nomor 2, 3, 5, silakan. Boleh. Ada yang bertanya, silakan. Nomor berapa? 1 mau tanya? Belum. Kelompok 2, boleh silakan. Perkenalkan saya Nadia Sasabil Hazara dari kelompok 2 kelompok anggrek. Di sini saya ingin menanyakan, apakah anak-anak atau remaja dapat terinfeksi COVID-19? Boleh. Pertanyaannya tadi, apakah anak-anak dapat terinfeksi COVID-19? Oke, siapa mau jawab? Silakan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Nadia Salsabila. Apakah remaja atau anak-anak dapat terinfeksi virus COVID-19? Tentu saja ini bisa terinfeksi, bahkan persentasenya lebih besar daripada orang-orang dewasa atau orang dewasa, karena mereka memiliki kekebalan tubuh yang sangat kurang gitu, sehingga mudah sekali terinfeksi. Belum lagi pada anak-anak itu ketika bermain dia itu tidak menjaga kebersihannya seperti itu. Begitu. Apakah dapat diterima? Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ayo ada lagi. Tadi pertanyaannya sudah bagus ya dari kelompok 2. Apakah anak-anak dapat terinfeksi juga COVID-19? Ya benar kata Desi tadi. Setiap makhluk hidup ya, mau anak-anak, orang tua, dewasa, lansia pasti bisa terkena COVID-19 ya. Tergantung dari bagaimana cara dia menjaga imunitas, kebersihan dan lain-lain ya itu. Mungkin sekian presentasi dari kami akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Sebelum kita membuat resume ya dari hasil diskusi pagi ini, di situ sudah ada struktur virus. Ini adalah struktur virus apa tadi? Bakteriofag ya, atau virus seperti ada kepala, ada serabut ekor, dan ada serabut ekor. Nah, ini salah satu peranan virus yang menguntungkan. Salah satunya adalah sebagai teknologi rekayasa genetik, kemudian pembuatan vaksin protein, pengobatan secara biologis, kemudian insektisida untuk pemberantasan hama serangga, kemudian sebagai bahan dalam pembuatan perangkat elektronik salah satunya. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang peranan virus bagi kehidupan ya. Salah satunya adalah pembuatan vaksin untuk COVID-19. Nah, salah satunya berarti virus itu bukan saja merugikan ya, tapi salah satunya adalah untuk manfaat atau keuntungan. Ya, tadi salah satunya adalah pembuatan vaksin. Vaksin itu adalah virus yang sudah dilemahkan. Ya, berarti vaksin itu adalah dibuat dari virus, tapi virusnya sudah dilemahkan atau dimatikan. Salah satunya vaksin COVID, vaksin kalau ada bayinya imunisasi, ya. Kemudian ada vaksin rabies, vaksin cacar dan lain-lain ya. Jadi bukan hanya yang merugikan virus ini. Ya, salah satunya merugikan apa? Yang menyebabkan penyakit COVID tadi. Salah satunya kemudian influenza itu juga disebabkan oleh virus. Kemudian flu burung juga disebabkan oleh virus. Kemudian cacar itu juga oleh virus. Itu yang merugikan. Tapi yang kita bahas hari ini adalah yang menguntungkannya, salah satunya adalah pembuatan vaksin untuk COVID-19 dan untuk vaksin yang lainnya. Sampai sini bisa dipahami tentang peranan virus? Bisa. Oke, kesimpulan dari diskusi kita pagi ini apa? Boleh, Desen, silakan. Apa kesimpulannya dari diskusi pagi ini? Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan diskusi pada pagi hari ini, yaitu kita di sini mempelajari peranan virus, terus juga mengetahui virus itu bagaimana, terus
bagaimana terus cara membuat vaksin, terus seberapa cepat vaksin itu dibuat, seperti itu. Oh, oke. Intinya nak ya, dari diskusi kita pagi hari ini, dari video yang sudah kalian amati, dari yang kalian tonton, intinya apa? Salah satunya adalah kita sebagai manusia harus sering-sering menjaga kesehatan biar terhindar dari bibit penyakit, dari virus-virus, ya itu salah satunya. Dengan menjaga kesehatan tadi, insya Allah tubuh kita akan menjadi sehat dan terhindar dari semua virus-virus yang menyerang tubuh kita. Salah satunya kalau sekarang ya mungkin lagi musim virus cacar ya, atau influenza dan lain-lain ya. Oke, baiklah. Untuk hari ini Ibu harap sudah cukup ya. Dari diskusi sampai ke materinya tadi, kira-kira masih ada yang kurang paham dari materi pagi hari ini? Apakah sudah paham semua? Oke, alhamdulillah berarti sudah paham semua tentang peranan virus yang bermanfaat, tentang peranan vaksin ya, dan sampai ke penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 ya. Tuh. Berarti sudah paham. Untuk selanjutnya Ibu akan mengadakan post test kembali ya. Tapi sebelumnya untuk pelajaran hari ini kalian sudah paham. Ibu menyimpulkan kembali bahwa peranan virus itu tidak hanya saja yang merugikan ya, tetapi peranan virus itu juga ada yang bermanfaat. Salah satunya tadi kata Ibu dari poin yang kedua yang menentukan tadi ialah pembuatan vaksin untuk COVID-19. Tidak juga untuk COVID-19, tapi bisa juga untuk virus-virus yang lain. Jadi semua ilmuwan, semua peneliti itu bergabung untuk mencari varian-varian baru untuk bisa digunakan pembuatan vaksin yang bisa dipakai oleh setiap manusia untuk mencegah penyakit ya. Oke, sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu kasih soal post test. Nanti Ibu kirim melalui satu orang untuk di-share ke dari awal dan akhir ini. Apakah kalian semua bisa memahami materi yang Ibu sampaikan tadi? Bisa. Oke, jadi dari minggu kemarin tentang ciri sampai ke reproduksi dan hari ini peranan virus, apakah kalian bisa memahaminya? Bisa. Oke, jadi untuk materi pada hari ini kalian sudah memahami semua tentang peranan virus bagi kehidupan ya. Untuk minggu selanjutnya, minggu depan, kita akan mempelajari tentang peranan virus bagi hewan atau yang merugikan bagi hewan ya. Untuk minggu depan, jadi tugasnya untuk kalian, silakan kalian meresume atau merangkum tentang materi peranan virus yang merugikan bagi hewan dan tumbuhan. Minggu depan masuk lagi kita bahas tentang peranan virus yang merugikan kepada hewan ya. Oke, baiklah. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, sudah bisa memahami pelajaran hari ini, Ibu tutup pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kalau Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Kalau memang masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan lagi dengan Ibu ya. Ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.